Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Akmal Kurniawan dari Universitas Nasional, Fakultas FTKI, jurusan Sistem Informasi. Saya akan membahas ringkasan jurnal yang berjudul Pengembangan Sistem Informasi Akademik Berbasis Web. Tahun penerbitan jurnal 2009. Penulis atau peneliti Yusuf Durrahman. Latar belakang jurnal tersebut berbunyi, kemajuan di bidang teknologi informasi belakangan ini berkembang sangat cepat, apalagi diiringi dengan makin maraknya internet di kalangan masyarakat yang makin global ini. Menurut M. Suyanto 2002, internet adalah sebuah jaringan global dari jaringan komputer yang menghubungkan sumber daya bisnis, pemerintah, dan institusi pendidikan menggunakan protokol TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Di Kota Depok masih ada beberapa lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta yang belum memanfaatkan teknologi yang sudah ada. Dikarenakan keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, diantaranya Lembaga Pendidikan SMU Muhammadiyah 7 Sawangan. SMU Muhammadiyah 7 Sawangan merupakan lembaga pendidikan yang bertugas menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan. Tujuan utama seperti yang kita ketahui untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan juga merupakan modal utama bagi suatu bangsa dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dimilikinya. Untuk berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis dalam kesempatan ini merasa tertarik untuk mengangkat topik mengenai lembaga pendidikan sekolah dalam menyediakan fasilitas informasi. Menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang handal harus didukung oleh kualitas sarana dan prasarana pendidikan, karena sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting dalam menunjang belajar siswa dan memberikan kenyamanan dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, metode penelitian dalam jurnal. Yang pertama, metode pengumpulan data. Pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan kegiatan penelitian, dalam hal ini peneliti mewawancarai Bapak Muhammad Iqbal selaku Wakil Kepala Sekolah, Dedi Haryadi selaku Staf Tata Usaha Administrasi, Tata Suryana SE MM selaku instruktur di SMU Muhammadiyah 7 Sawangan. Yang kedua, tahap perencanaan. Dalam tahap ini ada beberapa poin penting yang perlu dibuat dalam pembuatan aplikasi sistem informasi, memantau perkembangan kemampuan siswa berbasis web, antara lain feasibility study, yaitu membuat studi kelayakan untuk sistem yang akan dibuat, seperti mempelajari bagaimana proses sistem yang sedang berjalan agar didapat kesimpulan apakah sistem yang akan dibuat dapat memperbaiki kekurangan sistem yang sedang berjalan. Studi kelayakan ini berdasarkan kepada kelayakan secara teknis, kelayakan ekonomi, kelayakan operasi, dan kelayakan organisasi. Selanjutnya, tahap analisis. Pada tahap ini penelitian menganalisis struktur dan alur sistem pada sistem yang sedang berjalan pada unit bagian administrasi SMU Muhammadiyah 7 Sawangan Depok. Apakah struktur dan alur sistem telah efisien dan sesuai dengan standar tertentu? Hasil analisis struktur dan alur sistem akan digambarkan dalam bentuk flow of document. Semua hasil analisis akan didokumentasikan dan dipakai sebagai pedoman saat melakukan desain sistem. Selanjutnya, tahap perancangan. Proses perancangan mengubah kebutuhan-kebutuhan menjadi bentuk karakteristik yang dimengerti perangkat lunak sebelum dimulai penulisan program. Perancangan ini harus didokumentasikan dengan baik dan menjadi bagian konfigurasi perangkat lunak. Selanjutnya, implementasi. Pada tahap pengujian ini, penelitian menggunakan spesifikasi perangkat keras dan perangkat lunak untuk sistem administrator. Lalu, hasil penelitian atau temuan dan pembahasan dalam jurnal tersebut adalah yang pertama tampilan aplikasi menu utama. Hasil yang diterapkan adalah masuk ke dalam menu utama aplikasi. Yang kedua, tampilan aplikasi login siswa. Hasil yang diharapkan
masuk ke dalam login siswa. Yang ketiga, tampilan aplikasi halaman utama siswa. Hasil yang diharapkan informasi aplikasi siswa, tag nilai, dan tag absen. Yang keempat, tampilan aplikasi login wali siswa. Hasil yang diharapkan masuk ke dalam login wali siswa. Yang kelima, tampilan aplikasi halaman. Hasil yang diharapkan informasi aplikasi wali siswa, tag nilai, dan tag absen. Yang keenam, tampilan aplikasi login instruktur. Hasil yang diharapkan masuk ke dalam login instruktur. Yang ketujuh, tampilan aplikasi halaman utama instruktur. Hasil yang diharapkan informasi aplikasi instruktur, tag nilai, dan tag absen. Yang ke-8, tampilan aplikasi login kepala sekolah. Hasil yang diharapkan masuk ke dalam login kepala sekolah, tag nilai, tag absen, tag instruktur. Yang ke-9, tampilan aplikasi halaman utama kepala sekolah. Hasil yang diharapkan informasi aplikasi kepala sekolah. Yang ke-10, tampilan aplikasi login administrator. Hasil yang diharapkan masuk ke dalam login administrator, tag nilai, tag absen, dan tag instruktur. Yang ke-11, tampilan aplikasi halaman utama administrator. Hasil yang diharapkan informasi aplikasi administrator. Yang kedua, keluar dari aplikasi. Hasil yang diharapkan dapat keluar dari aplikasi. Kesimpulan pada jurnal tersebut yang dapat diambil: yang pertama, penggolongan user menjadi 5 bagian: siswa, wali siswa, instruktur, kepala sekolah, administrator. Dengan batasan akses tertentu dapat dikatakan pula sebagai pembagian hak, wewenang, dan kewajiban user yang bersangkutan. Yang kedua, sistem ini diharapkan mampu memudahkan pihak sekolah dalam mengawasi dan mengontrol absensi dan informasi nilai anak didik secara mudah dan cepat tanpa harus membuka buku besar. Yang ketiga, dikarenakan sistem informasi ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web, maka sistem informasi ini dapat dipublish melalui jaringan internet. Yang keempat, sistem informasi ini memudahkan pihak orang tua siswa dalam mengawasi anaknya dalam hal kehadiran dan penilaian. Yang kelima, pihak sekolah dapat melakukan pendataan siswa, wali siswa, dan karyawan secara efektif dan efisien. Yang keenam, kekhawatiran akan rusaknya data apabila menggunakan buku besar dapat di-backup oleh sistem informasi yang sudah terkomputerisasi ini. Sekian dari saya, Akmal Kurniawan. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.